Otherworldly Evil Monarch, Bab 6, Judul, Xuan Qi, titik. Paman ketiga, mengenai masalah penyakitmu, kamu harus memilih orang yang bisa dipercaya, terutama yang akan membantu memijatmu. Akan lebih baik jika tidak ada yang tahu tentang masalah ini. Jika pengobatan ini gagal, maka kita paman dan keponakan tidak akan kehilangan muka sebanyak itu. Junxie berbicara setelah berpikir sejenak. Haha. Bahkan jika pengobatannya berhasil, aku tetap tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Paman ketigamu bukan orang idiot. Yang kamu takuti adalah masalah ini akan mengundang masalah bagi kita, bukan? Selain itu, jika kamu benar-benar dapat menyembuhkan pinggang dan kakiku, maka kamu dan aku akan menjadi kartu tersembunyi yang sempurna untuk keluarga Jun kita. Bagaimana aku tidak tahu tentang hal seperti ini? Kau iblis kecil! Kau bahkan mencoba menggunakan wajah paman ketiga sebagai alasan. Jun Wei tertawa, lalu dia mencubit wajahnya. Dia tiba-tiba memiliki pikiran yang mengejutkan, di dalam hatinya dia menyadari. Bocah ini dulunya adalah keponakan tercintanya. Namun, sudah berapa lama sejak keduanya begitu mesra? Di sisi lain, mungkin justru karena mereka tidak begitu akrab dalam waktu yang lama. Mungkin itu sebabnya dia memiliki perasaan yang aneh ketika dia melihatnya lagi hari ini. Menggambarkan dirinya di permukaan sebagai pengacau selama bertahun-tahun, mungkinkah ada wajah berbeda yang tersembunyi di baliknya? Tatapan Jun Wei tertuju pada punggung Junxie saat dia berbalik dan akan pergi. Hati Jun Wei meluap dengan antisipasi. Dia berharap untuk melihat apakah cederanya dapat dirawat dengan sukses atau tidak, dan terlebih lagi, dia berharap untuk melihat apakah keponakannya benar-benar memiliki wajah yang tersembunyi. Paman ketiga, kamu sudah mencapai peringkat Earth Xuan kan? Junxie bertanya sambil tertawa. Kamu mengintip? Jun Wei terkekeh, hatinya merasakan kepedulian yang tak tertandingi, dan menjawab. Aku baru saja mencapai alam ini tahun ini, itu belum stabil. Kamu masih merendah. Junxie mengerutkan bibirnya. Apa yang di atas peringkat Earth Xuan? Wajah Jun Wei tampak kaget, jawabnya. Kultivasi Xuan Qi dimulai dengan 9 level, setelah 9 level muncul level Silver, level Gold, level Giok. Levelnya berakhir di sini. Di atasnya adalah Earth Xuan, Sky Xuan, dan Supreme Divine Xuan. Dari level pertama hingga level ketiga, Xuan Qi yang dirilis akan terlihat, warnanya merah redup, merah terang muda, dan merah pekat. Tingkat keempat sampai tingkat 6, berwarna ungu dengan 3 tahap yang sama. Dari 7 sampai 9, warnanya hitam. Moxie, ketika kamu pergi keluar, kamu harus berhati-hati terhadap tanda-tanda ini. Satu tafsir yang ceroboh bisa berakhir dengan bencana. Aku mengerti, paman ketiga. Junxie tersenyum, wajahnya tetap acuh tak acuh. Jun Wei dengan penuh semangat membacakan. Perak adalah permulaan, emas adalah pertumbuhan, Giok menandakan proses pertumbuhan, 9 ke bawah hanyalah semut. Earth Xuan membagi segalanya, Sky Xuan hanya menyisakan udara, Xuan Agung Ilahi menjadi tidak berbentuk, sebanding dengan 9 surga yang berubah menjadi naga yang melonjak. Ini adalah peringkat untuk tahapan Xuan Qi. Hanya setelah kamu mencapai Silver Xuan, kamu akan dianggap sebagai pemula. Adapun kamu. Jun Wei memandang Junxie, pandangan lembut muncul di matanya. Kamu akan memiliki jalan sendiri untuk diambil. Hanya karena seseorang adalah laki-laki itu tidak berarti dia harus menggunakan tangannya sendiri untuk membunuh. Junxie tersenyum. Aku mengerti, aku bukan seseorang yang akan membunuh orang sepanjang waktu. Dia secara pribadi menambahkan dalam benaknya. Tanpa imbalan apapun, tidak mungkin aku akan membunuh siapapun. Secara alami, ada satu syarat. Jangan main-main denganku. Junxie saat ini sama sekali tidak tertarik pada apa yang disebut Xuan Qi ini. Jadi dia tidak mencoba mengambil langkah apapun untuk memahaminya. Setelah mengirim Jun Wei kembali ke kamarnya, Junxie berjalan kembali dengan lambat. Sambil berjalan setengah jalan, dia berbalik dan pergi menuju gedung perpustakaan. Alasan dia memasuki tempat ini, tidak lain adalah fakta bahwa tuan muda ketiga Jun sebelumnya memiliki terlalu sedikit informasi di otaknya. Dengan pengecualian informasi yang berkaitan dengan kesenangan sensual, perjudian, makan dan minum, kepalanya pada dasarnya tidak diisi dengan yang lain, gumpalan lumpur yang tidak berharga. Tidak peduli betapa Junxie ingin mengumpulkan beberapa informasi berguna dari ingatannya, itu tidak mungkin.
Inilah mengapa dia perlu meluangkan waktu untuk mengatur ulang segala sesuatu dalam ingatannya. Paling tidak, dia harus merapikannya. Dengan begitu, bahkan jika otak Tuan Muda ketiga Jun ini tidak memiliki informasi yang berguna, dia setidaknya bisa memahami keadaan keluarga Jun. Jun Xie memasuki gedung perpustakaan dan tinggal di dalam sepanjang hari, tidak keluar sama sekali. Tuan Besar, setelah Tuan Muda meninggalkan tempat Anda, dia mengobrol baik dengan Tuan Ketiga untuk beberapa waktu. Dari kelihatannya, Tuan Ketiga tampak bahagia. Dalam beberapa tahun terakhir, sangat jarang melihat Tuan Ketiga tampak begitu bahagia. Dalam ruang kerja Jun Zantian, seorang pria tua membungkuk di depan Jun Zantian, melaporkan keberadaan Jun Xie. Apa? Wajah Jun Zantian, yang telah mempertahankan sikap tenang selama bertahun-tahun menunjukkan ekspresi terkejut. Paman dan keponakan ini selalu tidak cocok seperti api dan air selama bertahun-tahun. Setiap kali mereka bertemu, keduanya akan saling melontarkan tatapan mengejek. Semakin sering mereka melihat satu sama lain, mata mereka akan semakin bosan. Bagaimana bisa keduanya tiba-tiba memutuskan untuk memulai percakapan hari ini? Selain itu, mereka mengobrol dengan baik. Untuk berpikir bahwa Jun Wei akhirnya akan menjadi bahagia dari percakapan itu, ini terlalu mengejutkan. Tidak terlalu berlebihan untuk menganggap ini sebagai kejadian yang tidak normal. Apa yang mereka bicarakan? Jun Zantian bertanya sambil minum teh. Suaranya tetap santai. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Tuan Ketiga cacat, dia masih mampu mengkultivasikan dirinya sendiri dengan sangat cepat. Mengingat dia sekarang berada di tahap awal Earth Swan, aku tidak berani terlalu dekat dan tidak dapat mendengar isi percakapan mereka. Aku hanya bisa melihat bahwa baik Tuan Ketiga dan Tuan Muda jelas senang saat mengobrol. Orang tua itu menjawab dengan hormat. Sangat senang, Jun Zantian mengelus jenggotnya. Bagaimana mungkin, bagi mereka untuk bersama begitu lama tanpa ada yang sekarat sudah merupakan peristiwa yang sangat menguntungkan. Namun mereka sebenarnya mengobrol dengan menyenangkan. Masalah ini benar sekali. Tuan Besar, setelah Tuan Muda meninggalkan Tuan Ketiga, dia benar-benar langsung masuk ke gedung perpustakaan dan belum keluar. Gedung perpustakaan tidak memiliki banyak faktor atau pengaruh eksternal. Aku yakin ini tidak terlalu penting. Tapi masalah Tuan Muda melakukan percakapan dengan Tuan Ketiga terlalu mengejutkan, itulah mengapa aku memutuskan segera melaporkannya kepada Tuan Senior. Kamu melakukan hal yang benar, tapi kamu bilang anak ini pergi ke gedung perpustakaan? Janggut Jun Zantian bergetar, dan matanya membelalak kaget. Apakah kamu yakin kamu mengatakannya dengan benar? Bajingan kecil Jun Moxi itu benar-benar pergi ke gedung perpustakaan? Daripada pavilion 10.000 bunga, pavilion wangi bunga atau lainnya. Seperti itu, orang tua itu mengangguk dengan tegas. Itu adalah gedung perpustakaan. Tidak ada kesalahan, Tuan Besar. Jun Zantian praktis melompat dari kursinya, lalu mondar-mandir di ruangan itu. Eksteriornya yang biasanya tenang telah hilang, digantikan oleh kerutan yang dalam saat dia menarik janggutnya sendiri. Pang Tua, apa kau tahu apa yang bajingan ini rencanakan di dalam gedung perpustakaan? Dia tiba-tiba berhenti. Tidak mungkin dia akan membakarnya kan? Tuan Muda sedang membaca buku di dalam. Menilai dari seberapa tenangnya dia, aku merasa dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Itulah mengapa aku bisa merasa nyaman dan kembali untuk membuat laporan. Pang Tua menjawab, mulutnya menahan keinginan untuk tertawa. Membaca buku, kakek Jun berteriak kaget saat dia mencabut seutas janggutnya sendiri. Meringkuk bibirnya, dia bertanya. Dia benar-benar membaca buku-buku itu? Dia. Benar, Tuan Besar. Setelah berpikir lama, Jun Zantian melambaikan tangannya. Membaca adalah hal yang bagus. Karena itu masalahnya, jangan ganggu dia untuk saat ini. Begitu dia meninggalkan perpustakaan, berikan aku buku-buku yang dia cari untuk aku periksa. Aku sangat penasaran, apa yang dia rencanakan? Mungkinkah dia sedang mencari lukisan erotis? Ya, tidak apa-apa meskipun itu yang dia cari. Karena dia sudah dewasa sekarang, melihat hal-hal itu bukanlah masalah besar, aku masih ingat. Dia, Pang Tua, jangan biarkan siapapun mengganggu anak itu. Dimengerti, Tuan Besar. Jun Zantian berjalan selama 2 putaran lagi, lalu dia mengangkat kepalanya ke atas. Menenangkan dirinya sendiri, pikirnya. Jika itu bukan erotis, mungkinkah anak ini akhirnya bangun dan memutuskan untuk membuka lembaran baru? Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah keras. Jika ini benar-benar masalahnya,
maka orang tua ini benar-benar perlu membakar dupa dan berdoa kepada roh leluhur. Setelah waktu malam tiba, kepala pelayan tua Pang pergi untuk mengumpulkan semua buku yang dibaca Jun Xie sebelumnya. Total ada beberapa lusin yang dibundelnya. Jun Zentian meletakkan setiap buku di atas meja, wajahnya mengerutkan kening. Situasi saat ini benua Suan-Suan, perjalanan kontinental, catatan pegunungan kontinental, daftar tokoh tahun ini, catatan bunga aneh dan rumput eksotis, diskusi perang kontinental, seni perang Suan-Suan. Kakek Jun menghabiskan sepanjang malam melihat-lihat buku yang cucunya baca, ekspresinya akan terus berubah dalam kebingungan, kejutan, kebahagiaan. Dia akan menghela nafas, menggembung, menggelengkan kepalanya, dan menganggukkan kepalanya. Diperkirakan bahwa dia telah menggunakan setengah dari ekspresi wajah sepanjang hidupnya dalam satu malam itu.